Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 23. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku pun terbangun dari mimpi buruk. Di hadapan sudah ada Kat yang nampak khawatir. "Kamu bermimpi buruk?" tanyanya sambil mengelus rambutku. Aku menganggukkan kepala sambil mengatur nafas. "Jangan takut, aku akan menemani kamu di sini," ucapnya seraya duduk di sampingku. Dia menyandarkan kepalanya di atas tempat tidur. Wajah kami pun saling berhadapan. "Aku akan menjagamu sampai kamu tertidur," ucapnya sambil menatapku. Ingin sekali memalingkan wajah karena tak kuat melihat sorot matanya yang indah itu. Kuulurkan tangan mengelus rambut pirangnya. Tak terasa air mata ini mengalir. Berharap mimpi tadi tidak jadi kenyataan. "Kenapa kamu menangis?" tanya Kat sambil mengangkat kepalanya, mengubah posisi duduknya. Dia menempelkan jemarinya ke pipiku dan mengusap semua air mata. "Ada yang sakit?" tanyanya lagi. Aku menggelengkan kepala. "Lalu, kenapa kamu menangis?" "Aku mencintaimu, Kat," ucapku. "Aku sudah tahu, tapi kamu masih belum menjawab pertanyaanku." "Apakah jika aku ceritakan, kamu akan percaya?" tanyaku. "Ceritakan saja," balasnya. Aku mulai menceritakan mimpi buruk tadi. Kat mendengarkan tanpa menyangka ceritaku sedikit pun. "Sudah?" tanyanya sesaat setelah aku selesai bercerita. Aku menganggukkan kepala. "Sayang, kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini akan menjagamu. Tidak perlu dipikirkan hal seperti itu. Anggap saja hanya sebuah mimpi buruk," balas Kat sambil menggenggam tanganku. Aku bangkit mengambil posisi duduk. Kat menggeser kursi semakin dekat denganku. Kami pun berpelukan. "Sekarang kamu tidur. Aku khawatir kesehatanmu kembali memburuk," ucapnya sambil melepas pelukan. Aku kembali merebahkan tubuh di atas brankar. Kat mengusap keningku, lalu menciumku. "Tidur sayangku, mimpi yang indah. Mimpikan masa depan kita berdua," bisiknya tepat di samping telingaku. Aku menutup mata, mencoba untuk tidur kembali. Sebuah mimpi yang indah diawali aku berdiri sambil menatap hamparan bunga lavender yang cantik. Langit terlihat berwarna jingga, membuat pemandangan semakin indah. Dari kejauhan terlihat seseorang sedang berdiri di samping pohon berdaun hijau. Aku pun berjalan menghampirinya, menyusuri jalan setapak di antara hamparan bunga. Bentuk tubuhnya, rambutnya semakin jelas terlihat. Ya, itu pasti Kat. Aku pun mempercepat langkah. "Kat!" sapaku setengah berteriak. Dia pun menoleh dengan senyuman menawan, melebarkan tangannya dan membusungkan dadanya yang dibidang. Aku pun berlari hingga berlabuh dalam pelukan. Pelukan yang terasa nyaman di saat senja yakin kian meredup. Kulupas pelukan menatap wajahnya yang tak kalah indah dengan hamparan bunga di sekitar. Bagian yang paling kusuka adalah mata birunya. Langit sudah semakin gelap, sementara itu kami masih berdiri saling bertatapan. Tiba-tiba angin kencang membuat tubuhku terhuyung lalu terjatuh di tanah. Kat mengulurkan tangan, kusambut uluran tangannya itu, namun ada yang aneh saat ku tatap wajahnya. Mata biru tak
tak terlihat lagi, berganti dengan mata kuning yang bercahaya kegelapan. Mata kuning yang sama dengan siluman ular itu. Sontak ku hempaskan tangannya, mundur perlahan, masih dalam posisi terduduk di tanah. "Ada apa sayang?" tanyanya berjalan mendekatiku. "Kat." "Ya," balasnya semakin mendekat. Kutatap kembali wajahnya, matanya kembali berwarna biru. Dia kembali mengulurkan tangan, ada keraguan untuk menyambut uluran tangannya itu. Saat akan memegang tangannya, terlihat ada orang yang berdiri di belakangnya. Seorang wanita berambut panjang dan bermata kuning. Siluman ular itu. "Gila?" tanya Kat saat aku kembali menjaga jarak. "Gila?" terdengar suara wanita memanggilku. Aku membuka mata, bangun dari mimpi yang aneh tadi. Ternyata itu suara Tante Maria yang sudah duduk di sampingku. "Udah siang, kamu belum makan kan?" tanyanya. Jam berapa, Tan?" "Udah hampir jam 12. Aku melihat ke arah sofa. Kat tidak ada di sana. "Kat kemana, Tan?" tanyaku. "Katanya mau urus dokumen buat bawa kamu ke Jerman," balas Tante Maria. "Emangnya harus kamu cepet-cepet pulang ke Jerman, Kila? Soalnya..." Tante Maria menghentikan ucapannya, lalu mengambil sup di atas meja. "Soalnya apa, Tan?" tanyaku penasaran. "Kamu makan dulu aja, nanti Tante ceritain." Selesai makan, Tante Maria pun mulai bercerita. "Semalam Mas Indra telepon," ucap Tante Maria. "Dia bilang kalau siluman ular itu sekarang mengincar orang lain," sambungnya. "Orang lain?" "Iya, Mas Indra dapat gambaran kalau orang yang diincarnya kali ini laki-laki." "Kat," balasku singkat. Dari ciri-ciri yang Mas Indra bilang memang mengarah ke Kat. Semalam juga Kila mimpi aneh. Aku bercerita tentang mimpi tadi malam. Dia ada di belakang Katan. "Ngapain?" Kila juga gak tahu, soalnya udah keburu bangun. "Kamu kasih tahu Kat. Percuma, Tan, dia gak akan percaya. Tapi Kila, ini bahaya banget." "Iya, Kila tahu. Cuma susah banget dia percaya masalah beginian, Tan." "Terus gimana dong?" tanya Tante Maria. "Tante bilang ke Pak Indra bisa tolong lindungi Kat dari jauh. Soalnya Gilang gak mau dia kenapa-napa," balasku. "Nanti Tante bilangin ke Mas Indra, kamu mau istirahat lagi?" tanya Tante Maria. "Aku mau nonton TV aja, Tan. Bosan di rumah sakit terus. Mana handphone Kila masih dibawa Kat." Tante Maria beranjak dari kursi, lalu menyalakan televisi. Kami pun menonton televisi. Pintu kamar terbuka. Kat masuk dengan kamar dan langsung menghampiriku sambil tersenyum. "Bagaimana kabarmu hari ini, sayang?" ucapnya. "Aku baik-baik saja," balasku. "Aku sudah mengurus semuanya. Kemungkinan beberapa hari lagi kita akan pergi ke Jerman." Sebuah berita baik di tengah kekhawatiranku akan ancaman siluman ular itu. "Apa kamu tidak senang?" tanyanya. "Aku sangat senang, akhirnya bisa kembali ke apartemen sempitku," balasku tersenyum. "Kamu tidak perlu tinggal di sana. Kenapa tidak tinggal bersamaku di Prancis? Kamu lupa kalau aku masih bekerja di Bremen. Kita sebentar lagi menikah, seharusnya kita tinggal bersama. Nanti saja kita diskusikan kalau sudah sampai di Jerman." "Baiklah." Kat pun duduk di sofa dengan Tante Maria. Salah satu hiburanku adalah melihat kecanggungan Tante Maria saat berada di dekat Kat.
Pasti bentar lagi Tante Maria keluar kamar, tebakku dalam hati. Tak lama, Tante Maria benar-benar keluar kamar sesuai tebakanku. Kali ini hanya Kat yang menemaniku. Kat, panggilku. Ya, kapan kamu kembali ke hotel? Kamu ingin sendirian? Tanyanya. Bukan, jika kamu kembali hotel, jangan lupa bawa handphoneku. Oh ya, aku lupa tidak membawanya, balasnya. Sebelum malam, aku akan kembali ke hotel. Nanti kubawakan, imbuhnya. Kat melepakkan tubuhnya ke sofa. Mungkin dia lelah setelah mengurus perizinan untuk membawaku ke Jerman. Tak lama dia pun tertidur pulas. Sedangkan aku hanya menatap wajahnya itu, tak rela bila terjadi sesuatu padanya. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya.